kita bisa melanjutkan pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Saya berencana memang setiap 3 hari sekali saya mengupload pelajaran bahasa Jerman ini agar kita bisa cepat menyelesaikan satu buku ya. Kebetulan buku ini banyak kita kenal tahun dulu itu namanya Deutsche Sprachlehre für Ausländer, karangan Schulz Crispah ya, bagi mereka yang pernah belajar bahasa Jerman di tahun-tahun awal dulu kita belajar pasti mengenal buku ini ya. Saya mengambil panduan dari buku ini, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat yang baik bagi kita ya, bagaimana kita bisa belajar dari bab-bab awal, pelajaran-pelajaran dasar mengenai bahasa Jerman, kemudian secara bertahap kita pindah dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa menghabiskan, atau saya secara pribadi bisa habis membahas satu buku ini ya, karena saya memiliki target ya, kalau bisa dalam waktu 3 bulan bisa selesai satu buku ini. Dan teman-teman yang secara serius belajar tentunya bisa menyesuaikan sendiri bab-bab tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak harus dipaksa harus juga selesai secara cepat ya. Tentunya sesuai dengan kemampuan menghafal kosakata dan memahami tata bahasa yang saya berikan ya. Jadi tidak bisa bahasa itu dipelajari dengan tergesa-gesa ya. Jadi saya sendiri akan berusaha untuk secara cepat untuk mengupload video-video pembahasan mengenai mengenai isi dari buku ini ya, agar teman-teman bisa menyesuaikan sendiri seberapa cepat bisa menguasai sebuah pembahasan baik dari segi pemahaman gramatikal ataupun dari kecepatan untuk menambah kosakata, karena kosakata sendiri itu sangat penting ya, karena tanpa kosakata tentunya kita tidak akan bisa menggunakan bahasa tersebut dengan baik gitu ya, karena kita akan kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu tanpa kosakata ya. Jadi untuk kali ini kita memerlukan sebuah kamus, dalam arti Anda yang mulai mempelajari bahasa Jerman paling tidak mungkin bisa memiliki kamus kecil, atau kalau bisa ada yang kamus tebal ya, Adolf Heuken, bisa dibeli di manapun ya, baik di Gramedia ataupun di buku-buku terdekat di mana Anda berada. Dan bagi Anda yang berada di Jerman, tentunya tidak kesulitan untuk menemui buku panduan ya. Bisa juga mengikuti di sini, karena tentu mempelajari tata bahasa Jerman sama, baik kita belajar langsung di Jerman sendiri, kemungkinan keuntungan bagi mereka yang belajar di Jerman bisa langsung praktik ya, dengan mereka yang berada di sekitarnya, sehingga cepat lancar ya. Cuma pemahaman tata bahasa bisa juga diikuti dari sini. Tapi kalau untuk praktik, Anda bisa dengan cepat menguasai di sana di Jerman. Oke, jadi Deutsch für euch ya. Jadi untuk saat ini kita sudah berada di bagian kedua. Di sini Deutsch für euch. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos? Ya, pelajaran ini gratis buat Anda. Abschnitt 1 ya, Teil 2 ya. Jadi bab 1 bagian kedua ya, dalam hal ini berarti video kedua ini ya. Ya, kita akan mempelajari menambah kosakata, mempelajari gramatik ya. Saat ini kita akan mempelajari sebentar ya, Abschnitt 1 Fortsetzung Teil 2 ya. Itu artinya lanjutan. Jadi Teil 2 kedua ya. Di sini ada Nomen ya. Kita akan belajar mengenai
kata benda ya, bagaimana pembagiannya dan sebagainya. Kata benda dalam bahasa Jerman namanya Nomen ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman berikutnya Abschnitt 1 Fortsetzung Teil 2, seharusnya Teil 2, masih belum saya ganti. Oke lah, biarkan aja, tapi itu maksudnya Teil 2 ya, itu. Jadi ini adalah merupakan lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya ya. Bagi Anda yang kebetulan baru mengikuti dari saat ini, silahkan Anda kembali ke video sebelumnya. Nah, di sana ada pembahasan mengenai apa yang saya sampaikan untuk yang pertama, untuk di awal ini mengenai kata kerja. Ada kata kerja yang sedikit saya singgung di sana, ya. Dan pada intinya kita akan belajar mengenai nomen, ya. Jadi kata benda, ya. Nah, ini hanya ada sebuah contoh, ya. Jadi kata kerja atau nomen yang berasal dari kata kerja, ya. Misalnya dalam hari ini frag, en ya, fragen, ya. Itu fragen, kata bendanya menjadi die Frage. Antworten, ya, antworten, di antwort. Jadi saya memberi batasan, saya memisahkan antara stam dan endungnya. Ya, stam itu adalah kata dasar dan di sana ada endungnya en ya. Saya hanya untuk biar Anda bisa paham ya, dalam tata bahasa Jerman itu kata kerjanya harus dipisahkan ya antara stam atau kata dasar dan endungnya, karena yang akan diganti-ganti nanti adalah endungnya ini atau akhiran ya. Dalam hal ini en itu ada akhirannya, seperti fragen, antworten ya, gitu. Jadi fragen menjadi die Frage, kata bendanya atau yang dibendakan, kemudian antworten kata bendanya menjadi die Antwort ya. Coba kita lihat selanjutnya, ini adalah bentuk feminin ya. Kata kerja atau kata benda jenis feminin ya. Feminin itu adalah perempuan ya. Seperti dalam hal kita sering bercakap-cakap dengan teman atau kita sering menggunakan istilah feminin ya. Jadi ini menunjukkan jenis kata benda perempuan ya. Fragen artinya bertanya, antworten menjawab ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah pembagiannya. Kalau du itu kalau sudah bertemu dengan subjek ya, ini yang disebut dengan konjugasi. Jadi harus dikonjugasikan, kata kerja itu harus dikonjugasikan jika bertemu dengan subjek. Misalnya dalam hal ini du ya. Du, jadi di sana pembagiannya adalah frag plus st ya. Jadinya du fragst ya. Du fragst. Jadi harus jelas st-nya itu ya. Jadi kalau bisa sejelas mungkin kita juga mengucapkan st-nya. Du fragst. Kamu bertanya artinya ya. Du fragst ya. Ich frage ya. Jadi ich frage. Jadi ich frage ya, seperti itu. Jadi ich frage gitu. Jadi di sini ada saya tulis miring ya, juga di sini saya tulis miring. Ini misalnya st-nya sudah saya pisahkan seperti kaidah yang saya tulis di sini, fragen ya, frag terus dipisahkan en-nya, ada en antara stam dan endung, antara kata dasar dan akhiran. Kemudian di sini juga demikian, du fragst ya, du fragst, kamu bertanya. Kemudian ich frage. Jadi di sini saya tulis miring, saya tambahkan dari ich frage, saya bertanya. Nah, ini adalah sebuah contoh saja ya. Jadi nanti kita akan membahas di pembahasan berikutnya
Ini aja sebagai warming up aja, jadi kita tidak membicarakan secara detail hari ini karena kemarin sempat saya singgung, jadi saya singgung lagi di sini agar Anda itu bisa sedikit paham ya, tidak ada yang nyangkut dalam benak ya, ini kenapa harus begini, ini kenapa harus begitu gitu kan. Jadi ini adalah du itu kan kata ganti orang, seperti ich juga. Du itu kamu, ich itu saya. Nanti belum ada lagi sie, Anda, sie, dia perempuan, dia laki-laki, dan sebagainya. Jadi kita tidak akan membahasnya hari ini, ya. Kita akan membahasnya kali berikutnya. Ini hanya sebagai warming up ya, sebagai pemanasan buat Anda jika nanti melihat ada bentuk konjugasi bahasa Jerman seperti ini ya. Jadi tidak bingung ya. Jadi tunggu aja, tetap saja ikuti video-video saya agar runtut ya, agar runtut bagaimana kaedah-kaedah bahasa Jerman yang digunakan oleh orang Jerman ya. Jadi seperti itu untuk pembukaan. Tapi selanjutnya di sini kayak saya juga masih terus membahas ya du antwortest ya, karena tadi fragen, sekarang du antwortest ya. Du antwort plus es. Jadi menjadi du antwortest ya. Harus jelas bahasa Jerman itu tidak seperti bahasa Inggris ya. Bila perlu dibaca seperti kita membaca tulisan bahasa Indonesia. Du antwortest ya. Du antwortest ya. Jadi yang ini harus kita lihat ya. Ini harus kita perhatikan ya. Du antwort es plus est. Du antwortest ya. Kamu menjawab ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya di sini. Ich antwort plus Ich antworte ya. Ich antworte. Du antwortest, ich antworte. Ya, seperti itu dia ya. Oke, jadi kita akan belajar mengenai artikel. Ya, itu yang kita sebut dengan nomen ya, kata benda. Tetapi yang kita bahas di sini adalah karena tidak terlepas dari apa yang disebut dengan artikel ya. Artikel itu adalah der. Ini adalah sebagai tanda kalau jenis kata benda tersebut adalah kata benda berjenis laki-laki ya, atau laki-laki ya, maskulin ya, atau männlich ya gitu, tapi orang bilang maskulin ya. Kemudian di adalah sebagai ciri atau sebagai tanda kalau kata benda tersebut berjenis feminin ya, atau perempuan ya. Dan kemudian yang das di sini adalah bentuk kata, adalah tanda kalau kata benda itu berjenis neutral ya, atau kita sebut dengan netral. Orang Jerman akan mengatakan neutral ya. Nah, kalau kita lihat di sini artikel juga demikian ya, karena dia sekarang memiliki atau didahului oleh der ya. Berarti kata artikel ini adalah kata benda jenis maskulin ya. Jadi maskulin, feminin, neutral jenisnya ya. Der artikel ya. Artikel itu ada 3 jenis. Der, die, das ya. Jadi maskulin, feminin, neutral. Jadi harus dihafal ya. Karena itu adalah jenis kata benda dalam kaidah bahasa Jerman ya. Jadi tidak seperti bahasa Inggris ya, atau seperti di bahasa kita ya, tidak ada pembagian jenis kata benda ya. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada diantaranya gitu kan. Jadi lebih gampang, tapi lebih dan Jerman disinilah letak kadang kita merasa ini sulit ya, terlalu sulit ya, karena terlalu banyak pembagian dan sebagainya ya. Tapi itulah tantangan ya. Jika ingin menguasai bahasa Jerman ya kita harus mengikuti kaidah yang berlaku di sana ya.
Kemudian salah contoh-contoh dari kata benda yang memiliki artikel-artikel ini adalah seperti di Schule, ya. Berarti sekolah itu jenis katanya adalah perempuan, ya, karena di Schule, ya, karena diikuti oleh di, ya, sekolah, gitu. Selanjutnya di Schüler, ya. Ya, pengucapan juga harus dilatih juga, ya, karena ada keistimewaan dalam bahasa Jerman, ya. Seperti sekarang Schüler, ya. Jadi ada U titik dua itu kita sebut adalah U umlaut, ya. Jadi ada perubahan bentuk penyebutan, ya, der Schüler, ya. Jadi kalau U ada titik duanya, kita bisa mengucapkan seperti ini. U, ya. U, ada campuran antara U dan I di sana, ya. U. Kalau U biasa adalah U. U. Kalau U umlaut, U. U. Ya, jadi campur ada I dan ada U di sana. U. Kadang-kadang kalau orang salah mengucapkan, susah mengucapkan ini, kadang-kadang mereka mengatakan Schiller, ya. Jadi seperti mengucapkan I di sana, ya. Tapi bukan begitu sebenarnya, ya. Seharusnya I atau bacaannya di sini Schüler, der Schüler, ya. Itu kata benda jenis maskulin, ya. Karena dimulai dengan der, ya. Schülerin, ya. Jadi Schülerin sama, ya. Cuma di sini ada perbedaan lagi, ya. Jadi ini juga prinsip yang harus kita hafal, ya, luar kepala. Tapi yang namanya bahasa itu adalah membiasakan diri dengan kebiasaan yang lain, ya. Dalam arti membiasakan diri dengan bunyi-bunyi asing, ya. Seperti hal ini kalau kita selama kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita belajar bahasa asing tentunya kita membiasakan diri menggunakan bunyi-bunyi asing itu. Dalam hal ini adalah bunyi bahasa Jerman, ya. Di Schülerin, ya. Di berarti ini adalah jenis kata feminin, ya, karena diikuti oleh di, sama dengan di Schule di atas, sama dengan di Schule di atas. Kemudian kalau ini ada in-nya, Schülerin. Ini adalah juga penting untuk kalian teman-teman ingat ini, ya. Perhatikan karena in di sini adalah menunjukkan mereka itu perempuan, ya. Jadi kalau di atas ini der Schüler itu laki-laki, ya. Sedangkan kalau ada in-nya adalah perempuan, ya, siswa, siswi, di Schülerin, ya. Di Schülerin, ya. Makanya dia yang diikutinya adalah ada di sana itu, di Schülerin, ya. Die Schule, der Schüler, die Schülerin, ya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian der Lehrer, ya. Dia ini adalah jenis kata benda maskulin, ya, guru laki-laki, ya. Der Lehrer, ya. Die Lehrerin, ya. Kita ketemu lagi dengan kasus yang kedua itu. Ada die Lehrerin, ada in di sini, ya. Di sini ada in, itu berarti dia itu perempuan. Kalau di atas ini der Lehrer, berarti dia itu guru laki-laki. Tetapi kalau di bawah ini ada Lehrerin, berarti dia itu guru perempuan, ya. Makanya artikelnya adalah die, ya. Die Lehrerin, guru perempuan. Der Freundin, ya, teman laki-laki, ya. Itu jenisnya adalah maskulin, ya, karena dia laki-laki, ya. Der Freund, ya. Jadi artikelnya adalah der, ya. Kemudian sekarang die Freundin, ya. Jadi die Freundin, teman perempuan, ya. Jadi di sini ada lagi in-nya.
Jadi die Freundin artikelnya adalah die ya. Jadi di situ kita lihat dalam tata bahasa Jerman ya, jika diakhiri dengan in itu adalah salah satu jenis kalau kata itu adalah perempuan ya. Jenis kata feminin ya. Lehrerin, die Freundin, dan sebagainya. Nanti kita akan banyak menemukan jenis-jenis kata yang demikian itu. Selanjutnya das Buch ya. Ini adalah jenis netral ya, neutral. Das Buch. Das Buch. Maka karena itu artikelnya adalah das. Kita kasih singkatan di sini N ya, yang kita sebut neutral. Dan kalaupun Anda mencarinya di dalam kamus ya, nanti akan ada tanda ini ya. Apakah itu M atau maskulin, ada tanda kurung seperti ini. Apakah itu F ya, dalam kurung, jadi itu bentuk feminin ya. Apakah ada N ya, itu bentuk neutral. Jadi seperti ini nanti Anda akan menemukan di kamus ya, jika mencari sebuah kata dalam kamus ya, kata bahasa Jerman dalam kamus ya. Das Land ya, juga N ya. Das Land, tanah atau negara bisa. Das Land, tanah ya. Kemudian negara ya. Ini adalah neutral ya, karena itu artikelnya adalah das. Kemudian das Heft ya, juga neutral ya. Das Heft ya, itu buku tulis ya. Jadi juga neutral itu. Jadi kata kerja atau kata benda neutral itu memang sedikit ya. Jadi tidak banyak ya. Yang banyak mendominasi adalah der sama die, jadi maskulin dan feminin ya. Jadi nanti Anda akan menemukan petunjuk-petunjuk ini dalam kurung seperti N, neutral, F, feminin, kemudian maskulin, M ya. Jadi seperti itu kalau kita mencari kata-kata benda dalam kamus bahasa Jerman, kita akan diberitahu juga kalau di situ jenis kata benda itu adalah maskulin ataukah feminin ataukah neutral. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan kata tentu dan kata tidak tentu. Tentunya kalau dalam bahasa Indonesia pun kita akan mengatakan, kalau kita mulai berbicara sesuatu, kita akan memulai dengan kata benda tidak tentu. Misalnya itu sebuah buku ya. Nah, itu artinya belum tentu. Nah, di sini diwakili dengan kata ein di sini. Ein Lehrer ya. Bisa ini namanya kata benda tidak tentu. Arti belum pernah disebut sama sekali. Seperti itu adalah sebuah buku ya. Misalnya ein Lehrer. Der Lehrer adalah sudah diketahui biasanya artikelnya der Lehrer. Kemudian kata yang untuk menunjukkan kalau itu belum jelas ya atau belum pernah disebut, kita menggunakan ein ya. Kemudian die Lehrerin ya. Seperti tadi itu ini adalah bentuk kata benda feminin ya. Maka kata kerja tidak tentunya itu adalah eine Lehrerin ya. Jadi der adalah kata benda tertentunya, karena kata bendanya sudah jelas, sudah diketahui ya. Jika kita menggunakan kata benda tidak tentu, artinya belum diketahui, belum pernah disebut sebelumnya, maka kita akan mengatakan ein ya. Yang di sini juga di Lehrerin kita akan mengatakan eine ya. Jadi mengikuti der. Ein tidak menggunakan ada akhirannya di sini, sedangkan di Lehrerin dia memiliki akhiran e.
pada kata tidak tentunya. Kemudian das Buch, ya, ini kata kerja tentu, ya, kata kerja yang sudah kata benda yang sudah diketahui. Dan ein Buch, ya, kata kerja yang belum diketahui, jadi belum disebut sebelumnya, ya. Seperti tadi itu, seperti itu adalah sebuah buku. Buku itu adalah buku bahasa Jerman, ya. Kita menggunakan seperti itu. Oke, selanjutnya biar jelas, ya, apa yang dimaksud dengan kata kerja tentu, kata kerja tidak tentu. Kita akan lihat contoh berikutnya, der Lehrer, ya. Nah, di sini jelas, ya, bagaimana penerapannya dalam bahasa Jerman seperti dalam bahasa Indonesia juga, ya. Misalnya kita mengatakan da ist ein Lehrer, di sana itu seorang guru. Da ist ein Lehrer. Seperti tadi contoh, itu adalah sebuah buku. Tadi contoh dalam bahasa Indonesia yang saya sebutkan tadi itu. Da ist ein Lehrer, itu adalah sebuah buku, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan kata benda tentu, berarti der Lehrer ist groß. Der Lehrer ist groß. Der Lehrer ist groß. Da ist ein Lehrer. Der Lehrer ist groß. Der Lehrer ist groß. Guru itu besar. Guru itu tinggi besar. Ya. Jadi itu adalah seorang guru, ya. Guru itu tinggi besar. Ya, itu adalah guru. Nah, guru itu tinggi besar, ya. Dalam hal ini itu adalah seorang guru, berarti itu baru disebut pertama kali, ya. Kita mengatakan itu adalah seorang guru. Nah, kalau kita menyebutnya kedua kali, guru itu tinggi besar. Ya. Jadi seperti itu. Yang disebut dengan kata kerja tidak tentu atau belum pernah disebut dan atau baru pertama kali disebut, ya. Sedangkan yang contoh kalimat yang kedua itu sudah disebut yang untuk kedua kalinya. Jadi sudah jelas orangnya, guru yang mana, gitu, ya. Guru yang mana, gitu. Nah, ini adalah istilah dari bahasa Jermannya unbestimmter Artikel dan bestimmter Artikel, ya. Jadi kata kerja belum tentu atau belum pernah disebutkan atau baru pertama kali disebut, ya. Sedangkan bestimmter Artikel itu sudah jelas, ya, untuk disebut yang kedua kali, terus ketiga kali atau seterusnya, ya. Jadi sudah jelas orangnya, guru yang mana. Nah, der Lehrer ist groß, guru itu besar, ya, guru itu yang besar, gitu. Di sana seorang guru, ya, guru itu besar. Nah, jadi ini contoh terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat lagi contoh selanjutnya, di Lehrerin, ya, seorang guru perempuan, eine Lehrerin, seorang guru perempuan, itu. Jadi guru perempuan, ya. Dan yang contoh yang kedua adalah seorang guru perempuan. Contohnya dalam kalimat adalah seperti ini. Da ist eine Lehrerin, ya. Da ist eine Lehrerin. Da ist eine Lehrerin. Die Lehrerin ist meine Tante, ya. Die Lehrerin ist meine Tante, ya. Oh, sorry. Die Lehrerin ist meine Tante. Da ist eine Lehrerin. Die Lehrerin ist meine Tante. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, yang di atas ini adalah unbestimmter Artikel. Jadi baru pertama disebutkan. Sedangkan yang kedua adalah bestimmter Artikel. Jadi sudah pernah disebutkan. Ini adalah kali kedua disebutkan, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, dan seterusnya. Jadi kalau kita pertama kali menyebut sesuatu, tentunya kita mengatakan dengan jenis ini, kita akan mengatakan seperti ini dengan menggunakan unbestimmter Artikel. Da ist eine Lehrerin, die Lehrerin ist meine Tante. Ya, kira-kira seperti itu. Di sana seorang guru perempuan, ya, guru perempuan itu tante saya. Nah, itulah kira-kira contohnya, ya. Jadi kita masih melihat contoh berikutnya, ya. Das ist ein Heft, ya. Das Heft ist neu, ya. Da ist ein Heft, ya. Das Heft ist neu. Ya. Di sana ada sebuah buku.
buku itu baru ya. Nah, das ist ein Heft ya, namanya unbestimmter Artikel. Das Heft ist neu, bestimmter Artikel ya. Jadi udah disebut pertama kali ya. Jadi kita menggunakan bentuk seperti ini ya. Das Heft ist neu ya. Jadi di sinilah kedua. Kita pakai apa yang disebut dengan unbestimmter Artikel adalah saat kita pertama kali menyebutkan atau belum jelas buku yang mana ya. Dan untuk kedua kalinya kita akan menggunakan bestimmter Artikel ya. Das Heft ist neu, buku itu baru ya. Jadi seperti itu. Kita menggunakannya bestimmter Artikel ini saat kita menyebutnya untuk yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya. Jadi udah jelas buku yang mana yang baru ya. Jadi artinya di sana sebuah buku itu ada buku di sana. Da ist ein Heft ya. Buku tulis itu baru ya. Ya udah jelas ini buku tulis yang ini, das Heft ist neu ya. Das Heft ist neu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, bestimmt da ist Buch, da ist das Buch ya. Bestimmter Artikel maksudnya ya. Jadi bestimmt ya. Jadi sudah jelas ya, sudah tentu ya. Unbestimmt ya. Das ist ein Buch ya. Itu adalah sebuah buku ya. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan unbestimmt negatif ya. Jadi unbestimmt negatif ya. Jadi tidak jelas tapi menegatifkan ya. Seperti kita coba kita lihat penjelasan selanjutnya ya. Jadi ada 3 jenis ya yang kita sebut artikel ini. Ada bestimmt, artikelnya sudah diketahui atau disebutkan baru yang kedua kali, ketiga kali, keempat ya. Sedangkan kalau kita baru pertama kali menyebutnya, kita sebut dengan unbestimmt ya. Das ist ein Buch ya. Seperti ini kita mengatakan ini itu sebuah buku, itu sebuah buku. Buku itu baru ya. Kita mengatakan itu teman saya gitu. Itu teman saya. Teman saya itu dari Jakarta gitu, udah jelas ya. Atau itu sebuah rumah. Kalau kita menganalogikan dalam bahasa Indonesia, itu sebuah rumah. Rumah itu milik Pak Ahmad misalnya. Seperti itu. Jadi banyak contoh ya. Dia itu seorang guru ya. Itu seorang guru ya. Contoh lain dalam bahasa Indonesia, itu seorang guru. Guru itu adalah bapak saya, bisa aja kalau kita memberi contoh seperti itu. Atau guru itu adalah adik saya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Jadi unbestimmt negatif ya. Sekarang jangan terlalu diambil pusing dulu ya. Dalam arti ya kita harus memahami. Tapi kadang-kadang kalau banyak kita tunjukkan begini, kadang-kadang kita mengatakan bahasa Jerman itu sulit. Tidak sulit. Bahasa Jerman itu bisa dikuasai seperti kita menguasai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Dan kita juga menyadari kan kalau kita belajar bahasa Inggris kita memerlukan waktu yang lama ya, untuk bisa membiasakan diri dengan bahasa asing tersebut ya. Bahasa Jerman juga demikian, cuma mungkin bahasa Jerman ada aturannya yang lebih kompleks dibanding dengan bahasa Inggris. Seperti misalnya jenis kata benda ya sudah dibagi menjadi 3 ya. Artikelnya der, die, das. Namanya der adalah maskulin, die artikelnya untuk feminin, das artikelnya untuk neutral ya. Contoh unbestimmt negatif ya. Das ist ein Buch ya adalah itu adalah sebuah buku ya. Unbestimmt ya. Das ist ein Buch ya. Das ist das Buch ini bestimmt ya. Dia sudah jelas. Kalau pertama disebut itu adalah sebuah buku. Itu adalah sebuah buku. Das ist das Buch. Kedua buku ini kedua. Seharusnya
juga das Buch ist neu ya. Seharusnya contohnya demikian ya, tapi oke lah. Ini tidak kita teliti tadi saat membuat ya. Tapi kita kira-kira seperti itu. Contohnya kalau sudah menggunakan, bisa aja das ist das Buch, ini bukunya. Ya, jelas ya. Das ist kein Buch. Nah, ini yang kita sebut dengan unbestimmt negatif ya. Bagaimana kita mengatakan itu bukan sebuah buku ya. Itu bukan, das ist kein Buch ya. Jadi negatif ya. Bagaimana kita membuat bentuk kalimat negatif ya yang menidakkan sebuah kalimat. Misalnya das ist kein Buch. Kita mengatakan das ist das Buch ya. Das ist ein Buch ya. Tapi kita bisa, kalau itu bukan buku, maka kita akan mengatakan das ist kein Buch. Das ist kein Buch. Jadi sama aja ya dengan bahasa Indonesia, bagaimana ada untuk menegatifkan. Das ist kein Buch, sondern das ist ein Heft. Itu bukan buku bacaan, tetapi itu adalah sebuah buku tulis. Misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh lain. Das ist kein Tisch ya. Itu bukan meja ya. Kalau misalnya kita mengatakan itu adalah meja, untuk pertama kali kita akan mengatakan itu adalah sebuah meja. Das ist ein Tisch ya. Jadi tidak ada k-nya. Das ist ein Tisch ya. Jadi itu bukan meja ya. Das ist kein Haus ya. Itu bukan rumah, tetapi itu adalah rumah-rumahan misalnya ya. Atau itu adalah pabrik ya. Das ist kein Haus. Itu bukan rumah ya. Das ist keine Katze ya. Itu bukan kucing, tetapi itu adalah anjing misalnya ya. Nah, kita lihat bentuk artikelnya di sini. Artikel unbestimmt negatifnya. Kalau kita lihat dari atas, das ist kein Tisch ya. Itu Tischnya adalah maskulin ya. Kemudian yang kedua, das ist kein Haus ya. Hausnya ini neutral ya. Sedangkan das ist keine Katze ya. Nah, Katze ini adalah feminin ya. Nah, karena feminin dia, artikelnya biasanya adalah die ya. Artikelnya adalah die Katze, maka ada akhirannya e di sana ya. Kalau kita lihat dari atas, kein Tisch, kein Haus, keine Katze ya. Jadi itu bukan kucing. Das ist kein Tisch ya, itu bukan meja. Das ist kein Haus, itu bukan rumah. Das ist keine Katze, itu bukan kucing. Ya, seperti itu. Jadi tentunya kalau ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan ditulis saja di komentar. Kalau kita perlu mengulangi lagi, atau Anda ulang lagi video ini, tentu akan lebih baik ya, akan segera bisa menambah pemahaman Anda bagaimana kaidah dalam bahasa Jerman. Memang awal-awal kita kemungkinan Anda yang baru mengenal bahasa ini akan mengatakan, wah susah nih bahasa Jerman. Tapi sebenarnya tidak. Anda hanya harus membiasakan diri untuk mendengar atau untuk membaca, atau mungkin kalau memang ada kesempatan bisa langsung mempraktikkan terhadap turis-turis Jerman yang sering datang ke sini. Nah, itu tadi itu adalah singular ya, singular adalah tunggal ya. Seperti dalam bahasa Inggris pun ada juga yang pluralnya. Kalau dalam kata benda itu ada pluralnya, jamaknya. Kalau bahasa Inggris yang mungkin Anda lebih ketahui ya, kita harus menambahkan s ya. Tetapi dalam bahasa Jerman ini lebih rumit lagi ya. Jadi tidak cuma harus ditambahkan s ya, tetapi tentu berbeda ya. Tapi ada juga yang tidak berubah sama sekali seperti der Lehrer ya.
Der Lehrer. Der Lehrer. Jadi M maskulin ya. Kalau dia menjadi jamak akan menjadi die Lehrer ya. Jadi artikelnya berubah menjadi die, tidak lagi der ya. Kita harus merubahnya menjadi die Lehrer ya. Makanya artikel untuk plural saya tulis di atas di sini ada die ya. Der artikel die, jadi hanya satu aja yang perlu dihafal ya. Pluralnya, jadi der Lehrer menjadi die Lehrer, berarti itu artinya jamak dia. Das sind die Lehrer ya, itu adalah guru-guru laki-laki. Ya. Itu adalah guru-guru laki-laki ya, artinya. Das sind die Lehrer. Itu adalah guru-guru laki-laki. Kemudian das Buch ya. Ups ya, maaf ya, itu tadi kelewatan kecepatan. Saya coba ulang lagi yang tadi itu. Nah, das sind die Lehrer ya, di sana ada bapak-bapak guru ya. Di sana ada bapak-bapak guru. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya kecepatan. Das Buch ya. Nah, ini kita ketemu dengan bentuk jamak yang berbeda ya. Kalau tadi dia tidak berubah ya. Das Buch ya. Die Bücher ya. Itu aja jamak buku-buku ya. Das Buch, die Bücher ya. Maaf ya. Oke, das Buch jamaknya adalah die Bücher ya. Die Bücher sind neu ya. Die Bücher sind neu ya. Jadi buku-buku itu baru ya. Buku-buku itu baru. Das Buch, die Bücher jamaknya die Bücher, dia kan artikelnya juga berubah menjadi die ya. Makanya di sini saya tulis die, ada artikel die hanya satu ya. Jadi semua artikel itu akan berubah menjadi die jika itu akan menunjukkan jamak. Jika harus berubah bentuk kata bendanya, maka akan berubah seperti ini dengan artikel die. Die Bücher, ya, buku-buku itu. Die Bücher sind neu, ya, buku-buku itu baru. Ya. Selanjutnya, sekarang kita lihat die Frau. Ya, die Frau memang artikelnya adalah die karena dia feminin, ya. Die Frau. Nah, dia berubah menjadi kalau jamak tetap di, tetapi ada juga yang harus berubah kata ini. Ya, seperti tadi, seperti di Bücher, ini ada perubahan, ada tambahan en ya sebagai petunjuk kalau dia itu adalah bentuknya jamak. Die Frau menjadi die Frauen ya. Die Frau, die Frauen. Ya, die Frau, die Frauen ya. Jadi pengucapan bahasa Jerman juga harus tetap dilatih ya. Seperti tadi R-nya kita di sini ya, di tenggorokan ya. Kita harus menyiapkan di sana. Die Frau, die Frau, die Frauen ya. Tapi kalau sulit nggak apa-apa. Die Frau itu aja juga bisa. Mereka pasti paham. Die Frauen ya. Die Frau, die Frauen ya. Seperti itu orang Jerman mengucapkan ya. Die Frauen sind böse. Die Frauen sind böse. Ya. Die Frauen sind böse. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu di sini ada tulisan böse ya. Ada bagaimana mengucapkan O dalam bahasa Jerman yang ada titik duanya ini. Kalau O biasa adalah O ya. Kalau O umlaut ya, ini kita sebut dengan umlaut. Böse, bukan bose, bukan bose, tetapi böse, böse, O, Coba di tes ya, atau dilatih di sana ya. Silakan dilatih. O biasa, O. Die Frauen sind böse, ya. Die Frauen sind böse, ya. Nanti dilatih lagi terus. Kalau memang tidak bisa sekarang ya masih banyak waktu, masih bisa terus dilatih. Böse,
Böse. Böse. Böse, bukan böse. Böse. Die Frauen sind böse. Ibu-ibu itu marah ya. Ibu-ibu itu marah. Jadi die Frauen sind böse. Ibu-ibu itu pada marah gitu ya. Jadi perempuan-perempuan itu ya, itu die Frauen ya, termasuk perempuan, kita sebut juga perempuan-perempuan itu, tapi untuk sopannya kita akan mengatakan ibu-ibu itu pada marah, menjadi ibu-ibu ya, perempuan sama ibu-ibu juga kita bisa mengatakan demikian ya. Die Frauen sind böse ya, ibu-ibu itu marah ya, entah karena kenapa dia marah, mungkin disakiti ya. Ya, seperti itu. Jadi terus dilatih bagaimana mengucapkan vokal atau huruf e seperti tadi u, buh, Bücher, buh. Coba contoh yang tadi itu buh menjadi Bücher, sedangkan di sini böse, böse bukan böse ya, tapi böse. Die Frauen sind böse. Ibu-ibu itu pada marah gitu. Oke, bestimmt ya. Jadi seperti ini kesimpulannya, ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas ya. Bestimmt itu adalah kata kerja tentu, sudah jelas ya. Die Lehrer itu adalah jamak ya. Da sind die Lehrer ya. Die Lehrer, ada Hefte, ada Frauen ya. Contoh aja yang lainnya. Jadi tinggal tambahkan die Hefte, die Frauen ya. Jadi kata benda jamak ini kalau kita mencarinya di kamus, misalnya kita akan ketemu dengan kata buch tadi itu menjadi Bücher, itu di kamus kita akan diberitahu bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Jadi jangan khawatir kalau Anda mencari sebuah kata dalam bahasa Jerman, kata benda, di sana akan diberitahu artikelnya atau jenis kata benda itu apa, der, die, das, ya, maskulin, ataukah feminin, ataukah neutral, dan di sana di kamus pun akan diberitahu bentuk jamaknya. Misalnya, Lehrer, kalau memang tidak ada bentuk jamaknya, dia akan tetap tertulis Lehrer. Tapi kalau Heft, ya, das ist das Heft, ya, itu adalah bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya. Dan di sana di kamus akan ditulis juga bentuk pluralnya menjadi Hefte. Demikian juga dengan Frau menjadi Frauen, ya. Ada Frau menjadi Frauen, ya. Kemudian untuk unbestimmtnya dia tidak menggunakan artikel, ya. Lehrer, Hefte, Frauen, ya. Nah, unbestimmte negatifnya akan menjadi keine karena dia konsekuen. Kalau jamaknya, karena jamak menggunakan di, ya, maka di artikelnya di sini akan menggunakan akhiran dalam bentuk unbestimmt negatifnya akan menggunakan akhiran dengan e. Keine Lehrer, keine Hefte, keine Frauen, keine Lehrer, keine Hefte, keine Frauen, bukan guru-guru, bukan buku-buku tulis, bukan ibu-ibu, ya. Ya, seperti itu, ya. Oke, seperti itu. Jika ada yang tidak jelas, ya, saya berharap Anda bisa mengulang lagi dan lagi video ini, ya, karena dengan mengulang tentunya akan lebih mematrikan, akan lebih menambah, menguatkan ingatan Anda mengenai kosakata yang baru, ya. Jadi jangan malas untuk mengulang, karena tanpa mengulang, pada dasarnya orang pun menggunakan bahasa itu berulang-ulang. Kenapa kita bisa berbahasa Indonesia dan tahu apa kata benda, kata kerja, ya, karena kita terus-menerus sejak kecil mengulang kata-kata itu. Demikian pun dengan kalau kita belajar bahasa asing, bukan cuma bahasa Jerman saja, tapi bahasa Inggris pun harus tetap diulang.
ataupun bahasa lainnya, bahasa Prancis dan sebagainya ya. Jadi pengulangan itu adalah penting, atau apa yang kita sebut dengan latihan seperti ini. Übungen ya, di Übungen ya. Jadi di Übungen ini juga bentuk kata benda ini adalah memang sebenarnya feminin dia, tetapi ini adalah bentuk jamak, artinya sebenarnya latihan-latihan ya. Jadi saya akan memberikan Anda latihan ya. Seperti ini latihannya ya. Apakah artikel dari kata-kata ini ya, silahkan diisi ya. Apakah dia itu der atau di atau das ya. Anda hanya tinggal mencarinya di kamus ya. Silahkan bisa juga menggunakan kamus digital yang Anda punya di HP Anda, karena sebagian besar orang-orang sudah memiliki HP Android ya. Ada kalau Anda mau menggunakan Google Translate juga bisa, tapi biasanya kalau di Google Translate kadang tidak jelas apakah itu bentuknya maskulin, feminin, ataukah neutral ya. Tapi saya sarankan kalau memang Anda memerlukan itu, dan kalau memang kalau memang berniat untuk bisa menguasai bahasa Jerman, silakan download aplikasi namanya Lion ya. Lion itu singa ya. Aplikasi itu adalah aplikasi untuk terjemahan ya, terjemahan atau untuk mencari kata. Kalau di situ nanti di aplikasi ini dia akan langsung memberikan kita jenis kata benda itu, dan bahkan juga bentuk bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Ya, jadi kita harus menghafalnya itu ya. Jadi download aplikasi itu ya, namanya Lion ya. Gambarnya kepala singa ya. Silahkan di-download itu dan coba. Tetapi Anda juga harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris, karena tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Hanya maksud saya adalah untuk mencari apakah dia itu maskulin, neutral, ataukah feminin ya. Jadi di situ kita tahu. Silakan Anda lihat lagi latihan ini. Anda cari ya, apakah dia kata-kata yang saya tulis ini termasuk der maskulin, di feminin, ataukah das neutral ya. Jadi itu aja. Ini adalah bentuk bestimmte Artikel atau bestimmte Artikel, benar ya. Jadi bentuk ini adalah bentuk bestimmte Artikel. Silahkan cari di kamus apakah kata-kata yang ada ini menggunakan der, di, atau das ya. Kemudian itu adalah latihan pertama. Latihan kedua adalah bentuk unbestimmt ya. Unbestimmte Artikel dan kata yang sama. Nah, Anda taruhkan di sana apakah dia menggunakan ein ataukah eine ya. Jadi itu saja ya, silahkan dicari dalam kamus sebagai latihan juga bagaimana menemukan sebuah kata. Karena Anda kalau belajar bahasa asing tentunya tidak akan lepas dari kamus ya. Karena belajar bahasa asing hanya sekitar 25% aja kita dapat dari guru atau dari dosen ya. Sisanya kita harus mencari sendiri, harus banyak membaca, harus mencari referensi sendiri. Tapi sekarang jangan khawatir, karena referensi sudah begitu banyak ya, begitu luas jangkauan internet ya. Semua orang atau hampir semua orang memiliki HP Android ya. Jadi kita bisa menemukan apa saja yang kita cari di sana. Dan itulah untuk latihan, dan latihan ini akan saya kasih Lösungnya ya. Ketika nanti kita mulai belajar di video berikutnya ya.
Jadi silahkan dikerjakan, mungkin dalam 2-3 hari saya akan upload lagi video yang terbaru. Nanti di awal pelajaran selanjutnya kita akan memberikan lusung atau pemecahan atau jawaban dari pekerjaan rumah tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, buat Anda ya. Silahkan bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan di subscribe, dikasih komen ya, terutama bagi Anda yang belum begitu paham mengenai penjelasan tadi, silahkan di komen di sana, saya akan mencoba menjawab di setiap pertanyaan ya, dan mudah-mudahan itu berguna untuk pemahaman Anda ya. Dan silahkan di like ya, karena dengan like Anda tentunya ini menambah semangat saya untuk memberikan Anda lagi pelajaran-pelajaran yang baru. Karena kita sekarang ini baru untuk pertemuan yang kedua ya, masih banyak lagi pertemuan sampai kita habiskan buku, mengkaji buku bahasa Jerman yang ada di tangan saya ini. Dan silakan share ya, siapa tahu ada teman, ada keponakan Anda, ada orang tua Anda, ada saudara Anda mungkin sudah berada di Jerman tapi belum menguasai dengan baik ya. Silahkan share ke mereka ataupun siapa saja, dan itu juga bagus karena dengan demikian Anda juga memberikan amal soleh dengan memberikan hal-hal yang berguna kepada saudara, teman, sahabat, kerabat, dan sebagainya. Terima kasih, demikian pertemuan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.